Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu dosen prodi informatika, Bu Heni dan Bu Cian. Dan di sini juga sudah ada peserta sidang atas nama Mbak Anissa Mutmainah. Oke, tanpa berlama-lama saya buka saja ya. Berita acara, sorry, maksudnya sidang tugas akhir program studi PJJ Informatika S1 semester genap tahun akademik 2024-2025 Universitas Asia. Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Agustus 2025, pukul 10 sampai dengan pukul 11 nanti, akan diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta sidang, nama mahasiswa Anissa Mutmainah, nomor induk mahasiswa 2004001072049, program studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan disidangkan adalah clustering anggota koperasi berdasarkan RFM, resensi frekuensi and monetary, menggunakan algoritma K-means. Skema tugas akhir prototipe, lokasi sidang tugas akhirnya adalah Zoom. Tugas akhir tersebut sudah dibimbing oleh dosen pembimbing, Ibu Insinyur Heni Yulianti MMMKOM, dan akan diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama ada saya, Riyad Sahara, selaku dosen penguji satu dan sekaligus ketua sidang. Lalu ada dosen penguji kedua, ada Ibu Chen Ramadana Hasil Tim Eskom Mkom. Nah, untuk peserta sidang, Mbak Anissa, nanti diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya, dan sebelum mempresentasikan isi laporannya diharapkan untuk membacakan surat pernyataan keabsahannya ya. Nah, setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab dengan penguji, dan nanti setelah itu Mbak Anissa akan ditempatkan sebentar di waiting room untuk kami dosen penguji dan pembimbing memberikan penilaian, dan akan diadmit kembali lalu akan diumumkan. Sudah jelas ya? Ya, baiklah. Sudah jelas. Oke. Sudah cukup jelas. Bisa langsung dimulai dan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, maksimal 15 menit, silahkan. Baiklah, saya izin untuk share screen. Ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, yaitu Bapak Riyad Sahara dan Ibu Cian Ramadona, yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji penelitian saya hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Heni Yulianti, yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Mutmainah. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Clustering Anggota Koperasi Berdasarkan RFM, Resensi Frekuensi Monetary Menggunakan Algoritma Cummins. Berikut adalah lembar keabsahan tugas akhir saya yang menyatakan bahwa tugas akhir ini sepenuhnya hasil karya saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Ya, langsung mulai pada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh koperasi yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan Dibaca jumlah mencapai. dibaca lengkap, Mbak. Lembar keabsahannya Oh, dibacain lengkap. Jangan di skip. oh baik, Bu. Oke, baik, Bu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Anissa Mutmainah, NIM 24010-72049, program studi PJJ Informatika dengan judul tugas akhir clustering anggota koperasi berdasarkan RFM, resensi frekuensi monetary menggunakan algoritma Cummins. Tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generatif AI untuk pembantuan penulisan kalimat, paragraf, atau bab. Yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan atau dari sumber ilmiah lain dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat Jakarta 21 Agustus 2025 yang membuat pernyataan Anissa Mutmainah.
Nah, saya izin langsung mulai ke dalam latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh koperasi yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 127.000 lebih unit, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap koperasi. Tantangan utama koperasi adalah rendahnya loyalitas anggota akibat sulitnya memahami kebiasaan transaksi, sehingga strategi pemasaran kurang tepat sasaran ditambah persaingan antar koperasi yang semakin ketat. Karena itu, diperlukannya clustering berbasis RFM untuk algoritma Cummins untuk menghasilkan pengelompokan yang akurat, mendukung strategi pemasaran, dan meningkatkan loyalitas anggotanya. Dari latar belakang tersebut, dua permasalahan yang saya ambil adalah koperasi mengalami kesulitan dalam mengetahui kebiasaan transaksi para anggotanya secara spesifik dan menyeluruh. Lalu yang kedua, persaingan antar koperasi yang semakin ketat menyebabkan koperasi sulit mempertahankan serta menarik minat anggota dan calon anggotanya. Lalu untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama menerapkan algoritma Cummins untuk clustering anggota koperasi berdasarkan RFM. Yang kedua mengevaluasi efektivitas hasil clustering agar akurat dan bermanfaat bagi koperasi. Yang ketiga menyediakan strategi pemasaran yang lebih terstruktur dan efisien. Untuk manfaatnya yaitu mengembangkan penerapan analisis RFM dan Cummins pada clustering anggota koperasi. Yang kedua membantu koperasi merancang strategi pemasaran, program loyalitas, dan keputusan berbasis data. Untuk landasan teorinya, yaitu di sini untuk metode penelitiannya adalah RFM dan Cummins, dan untuk teknik pengolahan dan analisis datanya, di sini ada skewness, transformasi logaritmik, normalisasi min-max, AHP, dan CLV. Untuk metodologi penelitian yang saya ambil yaitu adalah CRISDM, Cross Industry Standard Process for Data Mining dengan 6 tahap yaitu Business Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. Di sebelah kanan sini pada masing-masing tahapnya memiliki subbabnya masing-masing yang menunjukkan rancangan dari penelitian ini. Masuk ke dalam data understanding dan preparation. Di sini untuk yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data bersumber dari data transaksi di sebuah koperasi yang terletak di daerah Serang dalam rentang Januari 2024 sampai Mei 2025, berisi 2.405 baris transaksi dengan 234 anggota koperasi. Lalu yang kedua adalah pemilihan variabel. Uh, Dataset ini berisi 12 variabel yang kemudian dipilih data yang relevan menjadi 7 variabel yaitu nomor anggota, tanggal, nomor transaksi, total jumlah barang, harga jual, harga beli, dan nama barang. Lalu selanjutnya transformasi data. Ketujuh variabel yang dipilih tersebut kemudian ditransformasi ke dalam variabel resensi, frekuensi, monetary, jumlah barang, dan total profit sesuai dengan nomor anggotanya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah pengecekan dan penanganan skewness. Dataset tersebut dilakukan pengecekan skewness yang mana berdasarkan analisis skewnessnya seluruh variabelnya itu bersifat positif atau right skewed dengan tingkat kecondongan yang berbeda. Untuk pada variabel resensi di sini masih dalam tahap batas wajar sehingga tidak perlu ditransformasi. Penanganan skewness dilakukan dengan transformasi logaritmik. Sesudahnya di sebelah kanan sini ada merupakan grafik sesudah transformasi logaritmik menunjukkan terjadi penurunan nilai skewness yang signifikan terhadap keempat variabel tersebut. Lalu untuk yang terakhir ada normalisasi data dengan min-max. Nah, di sini data sudah dinormalisasi min-max yaitu mengubah rentan data menjadi 0 dan 1. Yang mana di sini juga terjadi pembalikan resensi karena arah resensi ini interpretasi prestasinya berlawanan dengan variabel lain yaitu semakin kecil maka semakin baik. Sehingga perlu dibalik dengan cara mengurangkan hasil normalisasinya dari angka 1. Lalu selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu adalah modeling. Untuk modeling di sini ada penentuan nilai K. Untuk nilai K ditentukan oleh elbow dan silhouette score, yang mana hasil K terbaiknya adalah K sama dengan 4. Untuk hasil pemodelannya, di sini untuk klaster terbanyak yaitu di klaster 0 dengan presentase 40,2% dan yang paling dikit adalah klaster 1 dengan presentase 15%. Lalu selanjutnya di sini ada tahap evaluasi terdiri dari 4 tahap juga. Untuk evaluasi hasil clusteringnya menggunakan silhouette score dan DBI dengan silhouette score sebesar 0,395 termasuk kategori sedang menunjukkan pemisahan antar klaster cukup jelas dan dengan diperkuat dengan DBI sebesar 0,885 di bawah 1 menunjukkan kualitas clusteringnya yang cukup baik.
Lalu selanjutnya di sini ada penentuan bobot dengan AHP. Untuk penentuan bobot dengan AHP ini dilakukan berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh satu responden, yaitu ketua kooperasinya sebagai pengambil keputusan utama, sehingga hasil perhitungannya diperoleh masing-masing bobot dari variabelnya. Untuk variabel yang tertinggi yaitu pada total profit sebesar 0,47 dan yang paling rendah yaitu jumlah barang dengan bobot terkecil yaitu 0,04. Lalu selanjutnya itu ada perhitungan CLV. Setelah diketahui bobot dari masing-masing variabelnya, maka dilakukan perhitungan CLV pada masing-masing anggota yang kemudian dirata-ratakan per klasternya. Lalu didapat dengan nilai rata-rata CLV tertingginya adalah klaster 0 dan yang paling bawah dan yang paling CLV terendahnya adalah klaster 1. Lalu yang terakhir ada penamaan label per klasternya. Untuk klaster yang sudah dirata-ratakan tadi, kemudian diurutkan dari CLV tertinggi sampai terendah dan diberi label Platinum Member, Gold Member, Silver Member, dan Bronze Member. Lalu selanjutnya di sini ada uh, hasil visualisasi dari clusteringnya menggunakan visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi, menunjukkan bahwa clusternya terbagi menjadi 4 klaster dengan klaster 0 yang jelas terpisah. Untuk klaster 2, 3, 1, 2, dan 3 itu terlihat berdekatan namun masih tetap bisa dibedakan. Untuk pembahasan per klasternya, untuk klaster 0 yang sudah diberi label Platinum Member, terlihat di sini untuk rata-ratanya adalah anggota paling aktif di semua indikator di atas rata-rata. Bisa dilihat di sini untuk indikatornya itu mengarah ke atas, semua menunjukkan bahwa seluruh variabelnya baik pada klaster ini. Untuk klaster 2, anggota dengan performa baik namun masih sedikit pasif. Di sini ada beberapa variabel yang turun atau di bawah rata-rata dan yang lainnya naik. Untuk klaster 3, ini resensinya tinggi namun indikator lainnya rendah, menandakan bahwa dalam klaster ini itu adalah anggota-anggota baru. Untuk klaster 1 yang terakhir bonus member dengan performa terendah, jarang bertransaksi dan berkontribusinya kecil, eh, menunjukkan di sini untuk klaster 1 indikatornya ke bawah semua, menunjukkan semuanya berada di bawah rata-rata. Lalu selanjutnya ke tahap deployment, di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil aplikasi yang sudah dijalankan. Nah, di sini untuk halaman yang pertama yaitu adalah halaman login koperasi. Kita bisa menulis terlebih dahulu nama pengguna dan kata sandinya, lalu masuk untuk upload data transaksinya. Lalu klik upload dan proses. Di sini akan keluar notifikasi proses clustering telah selesai. Lalu bisa lihat terlebih dahulu untuk detail prosesnya. Di sini itu ada proses dan laporan dari hasil distribusi anggota per cluster, tabel distribusi rata-rata CLV per cluster, dan label membershipnya. Lalu selanjutnya adalah hasil clusteringnya. Di sini bisa mengecek status dari status keanggotaan. Misalnya di sini saya akan mencari anggota dengan nomor 1000037. Lalu ketika dicari, bahwa 1000037 ini berada pada membership Platinum Member dengan barang favoritnya adalah air minum Sequoia botol 600 ml. Di sini saya juga menambahkan satu fitur lagi yaitu adalah scan yang mana untuk operasi ini identik dengan kartu anggota, nanti bisa diintegrasikan dengan kartu anggotanya berisi barcode. Nah, di sini jika di-scan nah, keluar kode anggotanya, lalu ketika dicari maka keluar membership ini adalah bros member dengan barang favoritnya adalah Isoplus 350 ml. Balik lagi ke presentasinya. Nah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan dari penelitian, maaf. Untuk kesimpulan dari penelitian ini,
adalah jumlah cluster optimalnya adalah 4 dengan silhouette score 0,395 dan DBI 0,885. Distribusi anggota klasternya cluster 0 sama dengan 94 anggota, cluster 1 35 anggota, cluster 2 36 anggota, cluster 3 69 anggota. Untuk variabel bobot variabelnya yang tertinggi adalah total profit, diikuti oleh monetary 0,26, resensi 0,12, frekuensi 0,08 dan jumlah barang 0,04 yang merupakan bobot terendahnya. Lalu berdasarkan rata-rata CLV-nya, maka cluster 0 itu diberi label Platinum Member, cluster 2 diberi label Gold Member, cluster 3 diberi label Silver Member, dan cluster 1 diberi label Bronze Member. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu besar harapan saya untuk Bapak dan Ibu dosen penguji memberikan saran dan arahannya untuk penelitian saya lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Anissa, terima kasih presentasinya sudah cukup jelas, cepat dan padat Iya. ya. Nah, tadi ada yang menarik nih. Tadi Mbak Anissa juga selaku peneliti dan penulis laporannya juga menyadari ya banyak kekurangan. Iya, Nah, Bu. saya langsung ke situ aja dah. Apa sih kekurangannya? Iya. Kalau dari kekurangan saya sendiri, kalau untuk kekurangan dari penelitian saya, yaitu yang pertama untuk algoritmanya hanya menggunakan Cumming saja, tidak dibandingkan dengan algoritma lainnya, algoritma clustering lainnya seperti DBSCAN, Camedoids dan lain-lainnya. Lalu untuk rentan datasetnya juga hanya 1 tahun, yang mana belum bisa mempresentasikan clustering dari anggota koperasi itu sendiri. Lalu juga data ini baru diambil dari satu koperasi saja yang berada di daerah Serang, jadi belum bisa mengimplementasikan semua koperasi yang ada di daerah tersebut. Seperti itu, Pak. Saya rasa kekurangan dari penelitian saya. Oh, oke. Tadi sorry, Ucian maaf ya. Tadi saya izin duluan deh karena udah banyak catatannya. Nah, tadi kekurangannya udah sadar. Tapi Iya, yang menjadi Pak. pertanyaan saya, udah menyadari kekurangannya, ya, tapi kenapa nggak dikerjain gitu? Saya rasa itu bisa dijadikan untuk Saran, penelitian lebih lainnya, lanjut. Pak. Ah, itu selalu alasan yang akan selalu muncul gitu. Ah, ini Iya, susah, Pak. nggak usah dikerjain. Kasih aja Ah, saran buat penelitian lebih ah, lanjut. Dan itu selalu saya dengar dari seluruh mahasiswa. Jawabannya sama, nggak ada jawaban yang ya karena memang kalau misalkan saya mengerjakan ini atau saya mengerjakan itu, maka nanti akan hasilnya seperti ini atau memang belum ada kajian lebih lanjut seperti itu. Selalu jawabannya yang saya dapat tuh sama seperti Mbak Nisa. Ya udah buat saran buat penelitian selanjutnya. Jadi diambil gampangnya dan seolah-olah menganggap oh ya udah itu adalah hal yang bisa dimaafkan. Padahal itu adalah salah satu hal yang fatal. Udah tahu kurang, udah tahu belum selesai atau ada misalkan kelayakannya nih karena itu tadi belum diselesaikan atau kekurangannya, ya artinya layak atau tidaknya untuk dilaporkan kan ya bisa dinilai sendiri ya. Jadi kayak gini, udah tahu ada kesalahan tapi kesalahannya disengaja dibiarkan. iya, Pak. Wah, kalau begitu gimana tuh? Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Pak dalam penelitian ini, dan saya ingin memfokuskan penelitiannya eh, pada Cummins dan RFM ini sesuai dengan penelitian jurnal Hmm? referensi yang saya ambil. Kenapa nggak ngambil referensinya yang ada ngebahas hal-hal yang lainnya, duitnya atau apanya segala macamnya? Sekali lagi kan jawabannya jawaban untuk ngeles, bukan Iya jawaban yang Pak. sistematik, bukan jawaban yang akademis gitu. Nah, Eh, itu kesalahannya. Ya, Baik Pak. dan kalau misalkan bicara waktu, waktu udah diberikan. Tinggal kitanya bisa nggak atau mau nggak. Pertanyaan sebenarnya cuma gampang, mau nggak memanfaatkan waktunya dan mau nggak kita ngerjain itu semua. Bukan langsung membatasi diri. Ah ya udah yang ini aja, ini susah nih, pinggirin aja deh. Nah kalau ada yang nanya kenapa nggak begini, ya waktunya terbatas. Yang ini lagi, kita referensinya nggak ke situ. Padahal referensinya banyak, waktunya sudah diberikan. Nah, itu. Jadi sekali lagi jawabannya ini, makanya saya mau nanya yang lain halnya, saya langsung tanya aja setiap mahasiswa peserta sidang yang selalu bilang, oh ada kekurangan kita di sini, oh ada kesalahannya di sini. Tapi sekali lagi itu kesalahan dan kekurangan yang sudah disadari, tapi tetap akan dilakukan. Nah, gitu.
Jadi kalau saya ngelihatnya kayak, ah ya udahlah, mohon maaf ya. Jadi kayak underestimate. Ah udah laporan, teh, ah laporin aja begini aja. Ya hasilnya seperti ini aja gitu. Kajian ilmiah, kajian akademisinya ya udah sedikit. Hmm. Karena yang memang harusnya dibahas, jadi tidak dibahas. Yang tahu salah, tapi tetap dibablas salahnya. Gitu Mbak Nisa. Baik, Pak. Ya, terus gimana nih kalau misalkan tadi sudah sadar kekurangannya? Ya saya hargai kejujurannya, oke. Tapi masalahnya ini kan sudah dilaporkan dan ini lagi disidangkan lagi. Ya. Karena memang, Di sini kan saya hmm, juga menulis apa? ini. Menulis apa? Lanjut, lanjut. eh, Menulis untuk batasan penelitian yang saya lakukan juga. Jadi agar penelitian ini lebih terfokus, untuk batasan penelitiannya sudah tertulis di bab satunya. Jadi saya rasa untuk penelitian ini saya ingin memfokuskannya pada batasan ruang lingkup batasan penelitian tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, untuk batasan sendiri, kalau misalkan dijujur-jujurin ya, Iya, batasan untuk Pak. membatasi penelitiannya ya udah pengen ke situ atau membatasi biar penelitian kita ini dosen pengujinya nanti ngelihat oh dia cuma ngebahas ini aja jadi pertanyaan di luar itu nggak akan ditanyakan yang mana Iya, Pak. biar nggak Eh, ditanyakan Pak. Bukan. nah sekira Eh, Agar seperti itu berfokus saja sih Pak ya penelitiannya. ya, oke lah kalau kayak gitu walaupun sebenarnya sih ya pasti sama dengan yang lain ya biar nggak Iya, Pak. ditanyakan penelitiannya cuma Iya, betul, segitu Pak. ya udah gitu kan simpelnya begitu oke kalau gitu saya lanjut ke isinya lah ya Iya, yang Pak. saya juga agak bingung judulnya kan atau fokusnya mau clustering. Iya, Pak. Tapi ada AHP juga. Buat apa AHP-nya itu? AHP dan CLV ini untuk penamaan label klasternya, Pak. Karena setahu saya untuk yang Kamins ini adalah unsupervised learning yang mana beda Hmm. dengan klasifikasi. Untuk klasifikasi itu sudah tertera labelnya, sedangkan untuk clustering itu labelnya harus ditentukan. Nah, saya untuk metode penentuan labelnya ini menggunakan AHP dan CLV ini. Seperti itu, Pak. Nah, akhirnya kan muncul lagi. Udah tahu kayak means Ya. unsupervised. Kenapa diambil? Jadi capek-capek kan? Nah, itu pertanyaan. Ya, Pak. Ya. Yang supervised learning banyak. Diambil yang kayak means. Yang unsupervised Hmm. jurnalnya juga banyak yang pakai supervised. Karena memang kalau saya lihat dari isi laporannya ya, ini minim citasi loh. Latar belakang aja saya baca sampai 2 paragraf nggak ada citasi. Paragraf ketiga baru ada citasi dan itu juga ngambil hasil orang gitu kan. Bukan maksudnya gini, mensitasi dari hasil penelitian yang lain atau entah ini hasil penelitian yang sudah dijalankan karena kayak misalkan kalau Mbak Anissa baca di paragraf ketiga untuk di kalimat yang menyatakan dari awal lagi nih, hasilnya menunjukkan bahwa integrasi RFN dan K-means mampu menghasilkan segmentasi gini terus nilai ini menunjukkan bahwa hasil pengelompokan cukup baik dan mendukung penyusunan strategi. Ini maksudnya udah hasil penelitiannya atau hasil penelitian dari jurnal lain? Dari jurnalnya, Pak. Dari jurnal referensi yang saya ambil, untuk yang jurnal yang pertama itu di dalam penelitian itu siluet skornya sebesar 0,6 dengan klasternya 5. Untuk yang kedua itu siluet Oke, skornya sebesar sebelum sebelum lanjut, 0,41. sebelum lanjut di mana statement atau ada pernyataan yang ini dari hasil penelitian orang lain? Nggak ada. Eh Mana? Maaf Pak, di sini ada tulisan penelitian lain juga menerapkan Wait, algoritma Canvas pada yang tadi, tingkat yang kelompok. tadi, yang tadi. Yang tadi Yang yang saya tanyakan. Yang tadi hasil silot skor 0,6, klasternya 5. Oke. Yang mana statement menyatakan ini saya ambil dari jurnal lain atau publikasi dari penelitian yang sudah dipublish. Dari di kalimat pertamanya sampai dengan itu tidak ada statement atau pernyataan bahwa ini adalah kita lagi mensitasi orang nih. Kita lagi ngambil dari referensi publikasi penelitian lain. Maaf izin Pak, di sini ada penelitian dalam mengevaluasi efektivitas algoritma Kamis dalam segmentasi pelanggan favorit light menggunakan pendekatan analisis RFM berbasis metodologi XDM. Nah, di sini saya sudah menunjukkan bahwa penelitiannya dalam mengevaluasi Penelitian evaluasi. siapa?
Penelitian siapa? Ini kan Karena cuma bilang penelitian dalam mengevaluasi efektivitas Cummins, ya ya, kan? Kalau misalkan eh, Kalau misalkan ada statement misal gitu ya, di sebuah mm-mm, publikasi atau pada penelitian terdahulu yang menjadi referensi, mm-mm, yang bla 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 ini kan saya bisa tahu, tapi ini kan langsung jebret penelitian dalam mengevaluasi efektivitas algoritma gini 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 oh, gini. Ini jurnal siapa itu? Ini oh, maksudnya berarti hasilnya dia atau bukan gitu kan? ya, Kalau yang berarti kayak perlu misalkan, ditambahkan. makanya saya nggak tanyakan, karena saya juga kan bisa membaca ya. Yang di kalimat Ya, terakhir, penelitian lain juga menerapkan ini. Nah, itu nggak saya tanyakan karena, oh penelitian lain, oh dia lagi ngebaca hasil publikasi penelitian yang lainnya. Oke, tapi yang ini kan langsung to the point, kayak ya, misalkan ini penelitian saya nih, atau penelitian kita nih. Tuh, oh, iya Pak, kesalahan dari ya baik Pak, saya. akan saya perbaiki. Ya, iya. Nah, kan paling gampangnya Ya, gitu ya. Kalau sidang nanti kalau ada ini dari pembimbing atau penguji, sorry, penguji lagi nanya, IPA nanti akan saya perbaiki. Iya, ya paling Pak. gampang sih emang begitu ya. Rata-rata sih seperti itu. Iya. Nah, ini juga yang jadi pertanyaannya. Di latar belakang juga saya nggak, ya selain tadi ya, ini banyak banget yang nggak ada sitasi. Kayak misalkan dapat data dari BPS, tapi nggak sitasi si BPS-nya. Terus kan, ya banyak statement-statement lain yang seolah-olah kayaknya ya ini hasil pemikiran kita semua. Kita nggak ngambil dari referensi manapun gitu. Baik Pak, akan saya tambahkan situasi. Oke lah. Terus di inilah, kalau dari Mbak Anissa sendiri sebenarnya paham gak sih latar belakang itu untuk apa dalam sebuah karya tulis ilmiah, terutama nih khususnya kita lagi bicara laporan tugas akhir, laporan penelitian tugas akhir. Latar belakang itu apa sih? Untuk latar belakang sendiri, ini untuk menjabarkan apa yang eh, untuk menjabarkan apa sih yang menjadi masalah dari penelitian saya sendiri dengan dengan narasi-narasinya, eh, dan disebutkan juga untuk permasalahan penelitian penelitian yang jurnal referensi yang diambil eh, dan semacam aduh, gimana ya Pak nyebutnya? Ah, Dan solusi dari penelitian ini berdasarkan jurnal referensinya. oke, tunjukkan yang tadi yang Mbak Mutmainah sebutkan. Ini share screen-nya diganti aja ke laporan TA-nya deh Oh, oke. di Maaf latar izin. belakang. Tadi katanya ada masalah ya, masalah penelitian yang mau Mbak Anissa kerjain ya. Iya Pak. Terus review atau literatur review dari penelitian sebelumnya ya. Iya Pak. Terus Sini. langsung langsung ada solusinya ya, langsung solusi penelitian yang Mbak Anissa ya di latar belakang. Ya Pak. Ini untuk yang pertama, untuk paragraf pertama ini dijelaskan terlebih dahulu apa sih itu koperasi dan koperasi ini merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menunjukkan urgensi penelitiannya. Lalu di sini di balik pesatnya perkembangan koperasi tersebut, tantangan utamanya yaitu adalah loyalitas anggota, kemajuan koperasi yang ditentukan oleh peran aktif anggotanya ini mulai dari kontribusi modal, keterlibatannya dalam berbagai aktivitas usahanya. Nah, di sini saya sonding untuk dua permasalahannya, yaitu yang pertama diperlukannya mengetahui kebiasaan transaksi per anggotanya dan karena persaingan antar koperasi yang semakin ketatnya menuntut koperasi untuk menerapkan strategi promosi yang lebih efektif tersebut. Lalu di sini untuk memaksimalkan pemahaman terhadap kebiasaan transaksi anggotanya, saya mengambil dua jurnal referensi, yaitu yang pertama itu dalam segmentasi pelanggan toko retail menggunakan pendekatan analisis RFM. Di sini ada hasilnya yaitu menggunakan Cummins dan RFM ini menghasilkan silhouette score yang sebesar 0,6 pada jumlah klaster K5. Itu menilainya ini menunjukkan bahwa hasil pengelompokannya sudah cukup baik. Dua penelitian yang kedua yaitu menerapkan algoritma Cummins pada data pelanggan sebuah toko percetakan juga menghasilkan nilai silhouette score sebesar 0,4 yang menunjukkan bahwa pengelompokannya cukup efektif. Nah, berdasarkan jurnal referensi tersebut, saya em, bertujuan untuk mengembangkan model clustering anggota koperasi yang berdasarkan permasalahan yang saya ambil tersebut dengan Cummins dan RFM ini. Karena itu saya membuat penelitian yang berjudul clustering anggota koperasi berdasarkan RFM menggunakan algoritma Cummins. Seperti Oke. itu, Pak.
langsung ke bagian kayak tadi bilangnya solusi ya. Padahal Iya, solusi Pak. itu kan realisasi kalau penelitiannya sudah dijalankan, ada Selesai, iya. hasilnya ya. Ya. Iya, Pak. Waktu itu ngambil kelas MPTI-nya kelas siapa tuh? Kelas saya bukan. Lupa, Pak. Iya, Oh, Pak. kalau kelas saya berarti nih tidak nyampe kayaknya ya knowledge yang saya sampaikan. Aduh, ya kadang-kadang ya gini sih kalau bacanya skripsi di internet atau ya apalah kurang literasinya. Jadi nyebutin judul itu adalah jawaban dari penelitian apa dari permasalahan penelitian. Padahal kan kita butuh hipotesa. Tahu ya hipotesa Oh, ya? hipotesa. Iya, Pak. Iya. Bukan main asal taruh judul aja dan itu akan jadi Hmm. jawaban dari semua masalah yang ada di latar belakang. Ya. Ya, Dan Pak. ini juga pertama, kenapa cuma dua aja yang direview jurnalnya? Ini untuk jurnal referensi utamanya sih, Pak. Utamanya, Heeh. waktu di MPTI, waktu yang kalau misalkan di kelas saya, kalau misalkan masih ingat, Mm-mm. referensi utama atau referensi yang memang kita jadiin referensi utama karena memang keterkaitannya kuat nih dengan penelitian kita minimal berapa tuh waktu itu? Buat tugas aja saya kasih Eh, minimal 5 10 ya. iya, Masa buat TA cuma waktu itu dua? 10. Ini referensi Iya referensi utama juga. palingnya. Di Iya. lain referensi yang lain kan kalau saya waktu di MPTI referensi keseluruhannya minimal 25. Referensi utama 5 sampai Mm. 10. Tugas Mm. kuliah. Ini TA tugas akhir. Kok cuma dua? Ya. Kan banyak ya. Udah Iya, Pak. begitu. Ada penelitian yang mirip nih. RFM sama Chemins. Yang dilakukan sama Mbak Anissa juga. Ya kan? Mm. Udah Mm. Iya, dibilang Pak. hasil pengelompokan cukup baik dan dapat mendukung penyusunan strategi pemasaran yang lebih terarah. Terus ngapain Mbak Anissa melakukan penelitian dengan tema yang sama? Jangan jawab studi kasusnya beda. Itu cuma beda data, Mm. tapi intinya sama. Kayak begini loh kalau kita ngajak, wah studi kasus saya di sini Pak di koperasi gini gini gini. Saya kasih ilustrasi yang paling simpel lagi nih. Ada pertanyaan gampang di matematika ya kan, nyari luas persegi panjang. Rumusnya sama ya, rumus persegi panjang itu panjang Iya, kali lebar ya. Ya, misalkan kalau saya iya, neliti betul. panjang kali lebarnya panjang 4, lebarnya 6. Nah, misalkan Mbak Anissa, wah saya beda, saya panjangnya 8, lebarnya 12. Ya pasti akan beda hasilnya, tapi kan intinya sama. Iya, Pak. Namun izin menjawab untuk Hmm. pada penelitian saya memiliki sedikit dikembangkan terlebih lagi karena adanya AHP dan CLV ini untuk pada jurnal referensi hanya sebatas Cummins dan RFM saja. Jadi untuk penama label klasternya saya mau menambahkan metode lain yaitu AHP dan CLV ini. Di mana Seperti itu Pak dijelaskannya? perkembangannya. Tidak ada Pak kalau di Ah, latar itu belakang. salahnya. Eh, Kenapa nggak dituliskan? Padahal latar eh, belakang itu kan kayak intisarinya nih, fondasinya nih penelitian latar belakang itu kita bisa ngelihat tren dari topiknya, masalah-masalah dari jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya dikaitkan dengan masalah kita, ada pengembangan masalah lagi, terus ada iya. metode yang mau kita pakai buat nyelesain masalah itu. Terus kalau misalkan nanti masalah ini kita coba untuk selesaikan dengan metode yang kita ambil, kira-kira hipotesa seperti apa? Dan yang paling Hmm, penting gitu kan, selain pembeda ya, pembeda juga dimasukkan ya. itu Terus beda. adalah kelayakannya atau urgensinya nih penelitian kalau dikerjain nih yang tadi saya tanyakan ini layak kalau dikerjakan karena ada kepentingan ini atau nanti bisa dimanfaatkan Hmm, oleh masyarakat atau industri seperti ini. Nah ini kan nggak ada semua di latar belakangnya. iya Pak. Hipotesa juga Saya langsung perbaiki. dituliskan judul, nggak usah dituliskan judul. Kita maunya hipotesanya apa, bukan Hmm, judulnya. baik, Pak. Nanti Ya, akan saya perbaiki. terus ini sebenarnya banyak ya izin Bucian bentar ya, biar nggak lupa karena ini memang revisinya kayaknya mayor. Yang inilah takutnya lupa ya. Itu UML-nya salah semua saya bilang gitu ya. Nah, sebelum ke UML yang salah Oh, semua, saya ke rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan. Kita ngeliat penelitian ini kan selarasan atau kita nyari apa ya korelasinya nih masalah apa, hipotesa yang jadi rencana jawabannya apa dan realisasi jawabannya apa di kesimpulan kita coba selaraskan tuh. Selaras nggak tuh? Ada masalah A. Oh nanti cita-cita jawaban masalahnya seperti ini loh atau rencana jawabannya dan nanti realisasinya juga
ya benar realisasi dari hipotesa itu. Nah, ini nggak nyambung semua, ya kan? Kayak misalkan ada pertanyaan koperasi mengalami kesulitan dalam mengetahui kebiasaan transaksi para anggota secara spesifik dan menyeluruh. Di kesimpulan cuma dijelaskan hasil ini, tapi nggak ada Oh, jawaban ini. untuk masalah yang diangkat. Oke? Kenapa tuh? Ya kalau misalkan begitu kan berarti nggak nyambung semua penelitiannya. Terus Hmm. juga ada hal lain yang dikerjakan padahal nggak jadi masalah. Lihat aja di hipotesa sama kesimpulan. Saya nggak minta ditunjukkan sini, ntar lihat lagi aja. Oke, saya next lanjut ke ini penelitiannya kan Mbak Anissa sebenarnya kan ya sebenarnya kan cuma pengen nyari klasterisasi aja ya kan? Tanpa ada ke deployment webnya gitu kan dan segala macam ya kalaupun misalkan ada ya itu jadikan lagi bonus tuh misalkan jadi pembedanya yang lain-lain cuma hasil klasterisasi saya ada best practice-nya ada webnya gitu ya yang bisa nanti diakses sama seluruh user yang pengen bisa mengklasterisasikan anggota koperasinya dan lain-lain halnya gitu ya. Nah, itu kan harusnya dimasukin ke Ya. latar belakang, tapi nggak ada. Oh, Tapi yang disayangkan, yang tadi saya bilang, ini UML-nya ngelihat ke siapa atau mencontoh siapa, salah semua. oh, Dan kenapa harus masukin UML sih? UML itu biasanya kalau eh, kita ke arah software engineering, eh, untuk pelengkap aja sih Pak untuk UML ini. ya berarti nggak usah dilengkapin, dibuang aja. Karena kalau Oh ada ya udah Pak. pun, ya halamannya juga nih Ya. jadi banyak, udah gitu isinya salah Heeh. semua. Use case-nya Oh ya. salah, activity-nya salah, kan? Terus sequence-nya salah. Ya, ini biar biar terbukti saya bilang salahnya ya dan saya nggak asal ngomong gitu kan. Ya. Tuh ya, kayak use case diagram. Oke, bener definisinya interaksi antara aktor dan sistem. Jadi apa simpelnya itu adalah fungsionalitas sistem dan siapa role-nya. Stereotip nggak ada, tiba-tiba ke login ada garis lurus aja dan ada tanda panahnya. Asosiasi di UML untuk diagram use case itu nggak ada tanda panahnya. Tanda panah atau ada simbol apapun di salah satu notasi, entah garis atau apapun itu maknanya beda. Dan untuk Oh fungsi ya. di dalam use case itu nggak boleh kata benda, harus kata kerja. Dan untuk menyatakan ketergantungan stereotip itu ada include, ada extend. Nah, itu beda lagi tuh mau yang dipakai yang mana. Nah, ya, kalau misalkan nggak paham, balik lagi tuh ke mata kuliah ABO sama RPL, ada tuh dibahas di situ. Activity diagram bukan flowchart, beda cara penulisannya. Misalkan decision, tanda panahnya atau teksnya itu beda ya. Sequence bukan ngerubah activity jadi diagram yang berbeda. Sequence isinya adalah metode function yang dialirkan hubungannya dari kelas ke kelas ya. Oke, kelas dan ke kelas sama kelas lain itu dihubungkan oleh function atau method. Message-nya ada yang message-nya ada yang return, ada yang pas ini dan segala macam dan ini juga nggak tahu ya. Terus ada juga alternatifnya. Artinya alur yang berbeda, entah itu decision atau loop-nya, nggak ada semua di sequence. Jadi ini kan gini loh, kita nanti ada perasaan kalau misalkan ada orang yang ngebaca hasil penelitian Mbak Anissa dan melihat UML aku begini, ya persepsi mereka mungkin bukan ke Mbak Anissa doang, tapi ke satu Unsia. Nih gimana sih nih dosennya ngajar kok ada sequence begini modelnya gitu. Kelas diagram juga kelas diagram itu ya. Kelas diagram ini terbentuk dari kelas-kelas yang sudah tercipta yang ada di sequence. Kita generate jadi kelas diagram dan sebelum di sequence itu ada yang namanya nanti oke lah, rata-rata biasanya ngambil dari activity loncat ke sequence karena males bikin state mesin diagram, deployment diagram. Padahal kelas itu yang paling terakhir udah ada kelas-kelas yang dibentuk dari objek-objek. Ini panjang kalau mau UML tuh, nggak cukup hanya dengan 4 diagram yang memang di internet tuh ya udah 4 itu aja use case, activity, sequence, class. UML sendiri ada 13 diagram dan semuanya itu saling berhubungan. Diagram yang selanjutnya itu di-generate dari diagram yang sebelumnya. Nggak bisa main asal kita bikin, ini aja lah. Terus nanti di kelas diagram contohnya, atributnya pokoknya pakai minus, metodenya pakai plus. Nah, minus plus itu untuk menyatakan dia ini sifatnya apa? Global, private, lokal, protect. Tuh, bukan atribut minus gitu kan. Terus method atau function yang dibawa pakai plus semua. Ya,
Jadi kalau misalkan memang mau ada use case UML-nya, pastikan yang benar. Kalau tidak, Hmm. buang aja ini semua. Ngapain? Oke, baik, Pak. Gitu kan. Oke, terakhir. Nanti di laporan TA-nya, coba tunjukkan implementasi dan realisasi dari metode penelitian yang diambil. Kris DM ya. Mm-mm. Untuk setiap langkah-langkah Kris DM itu apa realisasinya dan implementasinya. Susun laporannya berdasarkan metode yang sudah Oh digunakan iya. di laporan TA-nya. Biar Oh fokus iya. ke situ. Karena di sini ya disebutkan metodenya pakai Kris DM. Tapi untuk setiap step by step Kris DM-nya nggak kelihatan. Jadi ini banyak banyak Hmm. yang di luar fokus penelitiannya. Padahal tadi udah bilang batasan masalah biar penelitiannya fokus. Tapi tetap aja nggak fokus ya. Ya, tapi maaf Pak, izin untuk RISDM ini ada di implementasi metode usulannya dengan alur Paham. penelitiannya. Iya, paham dijelaskan. Ya, Tapi untuk setiap alur penelitiannya itu tidak alur, terlihat. alur penelitian. Hanya disebutkan aja, ya kan? Alur penelitian nih. Ya saya juga tadi paham Ya. ke STM-nya. Ada business understanding tujuannya gini 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 gini, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, Hmm. deployment, ya itu ada semua. Maksud Mm-mm. saya nanti untuk laporannya kayak misalkan di bab 3 Hmm. kan implementasi metode usulan kan Iya judulnya. Pak. Ya Nah, udah, mana implementasi setiap tahapan dalam QSDM di laporan TA-nya. Tunjukkan kejelasannya. oh, Walaupun Mbak Anissa mungkin mengerjakan, tapi orang nggak ngelihat lagi nih alur QSDM-nya mana nih. Dari business understanding-nya, dari data understanding-nya, terus dari sampai dengan ke tahapan paling terakhir deployment-nya. Tuh. oke Pak. Ya, dan ini udah ada Kalau ya. dari di sini, Itu sudah ada. Tapi tinggal dirapiin dikit lagi aja. Di bab iya 3 Pak juga nih. ada. Untuk di bab 3, Pak izin di sini bahasa Inggrisnya, ini datanya, data understanding, ini Tuh. data preparationnya, ini modeling, evaluation, dan deployment ya Pak. Oke, nanti tinggal dirapiin aja ya. Iya Pak, baik. Kalau ada hal-hal yang tidak terlalu urgent untuk ditampilkan, masukkan ke lampiran. Karena ini jumlah halamannya kalau kita Oh, ketentuannya kan lewat tuh. oh iya Pak. Baik, Ya. nanti saya padatkan kembali untuk skripsinya. Oke. Jadi kalau ada hal-hal yang ini ya, kalau di Unsia kan fokus kita adalah ke inti penelitian ya, nggak terlalu Oh, penting teori, definisi segala hal gitu ya. Nanti coba dibaca lagi panduannya. iya Pak. Nanti Oke, saya padatkan lagi. sip. Thank you. Dari saya Oke. itu aja. Kita lanjut ke penguji berikutnya. Bu Chen, silakan. Terima Terima kasih. kasih atas arahannya. Baik, terima kasih Pak Ria. Saya balik lagi ke ketujuan penelitian. Jawaban dari statement nomor A yang mana? Untuk Ada nggak? menerapkan Kamins untuk membangun model clustering anggota koperasi berdasarkan RFM, ini berisi Ya. penelitiannya, yaitu algoritma Kamins dan RFM ini pada implementasinya sudah menggunakan Kamins dan RFM-nya untuk mengelompokkan anggota sesuai dengan kebiasaan transaksinya. Sudah ada di bagian evaluation-nya. Nah, di sini sudah dikelompokkan berdasarkan Kamins dan RFM-nya dengan jumlah Jawaban anggota yang dan B, presentasinya. yang B ada. Untuk tujuan yang B, mengevaluasi efektivitas model clustering yang dibangun dengan menggunakan algoritma Kamins. Di sini ada pada evaluasinya. Pada evaluasi ini saya sudah mengevaluasi bahwa model tersebut memperoleh nilai silhouette score-nya sebesar 0,39 dan DBI-nya 0,885. Seperti itu. Oke, dari angka itu artinya apa? Ada angka Eh, 0,3, 0,8 menunjukkan apa? 0,39 untuk silhouette score-nya ini menunjukkan silhouette score. Saya izin jelasin kalau untuk silhouette score sendiri ini adalah jarak antar klasternya ya Bu. Jarak antar klaster, jadi sebenarnya semakin tinggi itu semakin bagus. Namun 0,39 ini em, sudah pada kategori sedang atau cukup, tidak pemisahan klasternya sudah cukup jelas. Namun kalau untuk DBI ini itu adalah jarak di dalam klasternya tersebut, makanya dia semakin
semakin kecil jarak antar anggotanya pada klaster itu, maka semakin bagus. Karena itu untuk DBI semakin kecil dia semakin bagus mendukung kualitas hasil klasternya. Untuk DBI di bawah satu itu termasuknya masih klaster yang cukup baik seperti itu Bu, ya, untuk yang saya ketahui. Clustering yang cukup baik. Yang mana yang baik? Eh, yang untuk yang DBI ini semakin kecil DBI maka semakin baik kualitas klasternya. Kalau di sini untuk yang 4 itu sudah sangat turun di sebelah sini dibandingkan dengan klaster 8 yang sangat tinggi DBI-nya di atas satu. Jadi untuk klaster 4 ini DBI-nya sudah cukup baik yaitu di bawah satu, di bawah DBI satu ini Bu. Tingkat kemiripan antar klasternya itu cukup rendah seperti itu Bu. Yang jawaban yang C yang mana? Tujuan yang C. Untuk jawaban yang C, maaf saya lihat dulu. Menyediakan strategi pemasaran yang lebih terstruktur dan efisien bagi koperasi berdasarkan hasil clusteringnya. Di sini saya juga untuk yang terakhir em, menuliskan rekomendasi strategi promosi berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu pada masing-masing klasternya itu saya buat untuk rekomendasinya, namun untuk penerapannya bisa diserahkan kepada koperasinya. Karena di sini sudah ada kriteria dari masing-masing klaster. Di sini untuk yang klaster pertama Platinum Member itu untuk strategi promosinya yang direkomendasikan program loyalitas eksklusif seperti pemberian poin. Lalu untuk yang kedua itu kupon belanja untuk pembelian berikutnya, promosi berbasis produk favorit seperti bahan pokok. Untuk Silver yaitu strategi promosinya karena dia adalah anggota baru, maka meliputi pemberian welcome benefit seperti potongan harga untuk transaksi awal. Dan untuk klaster yang terakhir yang paling rendah transaksinya yaitu pemberian insentif seperti voucher diskon atau cashback dan lain-lainnya. Seperti itu Bu untuk tujuannya. Dari hasil rekomendasi ini, apakah diterapkan Hmm. di sistem? Kalau untuk di sistemnya, kalau untuk strategi ini kan akhirnya balik lagi ke koperasinya apakah mau menerapkan ini atau tidak. Namun untuk di sistem saya memiliki barang favoritnya di sini Isoplus 350 mili. Ini bisa dijadikan landasan koperasi untuk menentukan misal barang promo karena untuk anggota ini dia sering beli Isoplus ini maka bisa dipromokan untuk nomor anggota tersebut seperti itu Bu. Ya, jadi jawabannya ada atau tidak di sistem Ada Bu, dari ada pada rekomendasi. sistemnya. Iya ada Bu. Yang mana? eh untuk di sini dicantuminnya di barang favoritnya Bu karena untuk ini rekomendasinya itu kan nanti berdasarkan barang di sini juga ada eh, barang terlaris di tiap klasternya jadi untuk rekomendasinya itu berdasarkan barang yang sering dibelinya dan di sini saya mencantumkan barang favorit yang bisa dijadikan rekomendasi koperasi untuk strategi promosi eh, per anggotanya tersebut seperti itu Bu. Untuk coding Kaminsnya, apakah langsung di sistemnya atau di sistem itu langsung kamu mengklasterkan? Gimana? Di sistem ini dimasukkan Kaminsnya Bu, maaf izin menunjukkan hasilnya. Jadi yang sudah saya ini di bagian result ini semuanya masuk ke dalam sistem yaitu RFM juga masuk di dalam sistemnya, Kamins, AHP di sini juga lalu kemudian dibagi RFM skeletnya dengan membuat label keanggotaannya juga semuanya ada pada sistem ini. Untuk fitur pencariannya juga di sini dicantumkan. Ini datanya Jadi data statik atau data dinamis? data data dinamis, Dinamis. data Gimana tuh data statik dinamis? Ibu. Bergerak datanya. Apa yang Maaf, gimana? maaf, maaf Bu, tadi agak bingung. Data ini itu data statik, yaitu datanya sudah data transaksinya sudah tetap dengan rentan data misal dari Januari 2024 sampai Mei 2025. Jadi datanya sudah tetap segitu, dimasukkan ke dalam sistemnya eh, dan lalu di clustering berdasarkan dataset tersebut. Seperti itu, Bu.
kenapa mengapa harus diperlukan teknik clustering? Eh, Diperlukan teknik clustering untuk mengelompokkan data anggotanya agar kita bisa mengetahui cluster ini dia kriterianya seperti apa, nomor anggota dengan cluster ini kriterianya seperti apa dan lain-lainnya, Bu. Memangnya di hasil data transaksi itu tidak terlihat ya apa gimana? Eh, iya Bu, kalau untuk eh, penerapan Kamins ini kan dia eh, berdasarkan kedekatan ya Bu dari 5 variabel itu resensi, frekuensi, monetary, jumlah barang dan total profit. Sedangkan kalau kita hanya manual itu kita tidak bisa tahu kedekatan masing-masing dari eh, variabel per nomor anggotanya ini. Jadi diperlukan eh, strategi Kamins dengan diubah dulu ke resensi, frekuensi dan monetary. Untuk datasetnya sendiri itu seperti Untuk datasetnya sendiri itu belum masuk ke resensi, frekuensi, dan monetary berdasarkan saya izin untuk menampilkan data mentahnya. Nah, data mentahnya hanya seperti ini buahnya berisi kode transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, harga satuan barang, harga beli, harga jual, jumlah barang, total, nomor anggota, nama anggota, bayar, dan kotanya. Jadi kita belum dengan data hanya melihat data ini tidak bisa langsung mengetahui eh, kalau untuk nomor anggota ini dia bagaimana kriterianya untuk nomor anggota ini bagaimana kriterianya dan lain-lainnya, Bu. Kalau pakai filter aja boleh nggak sih? Kan bisa tuh pakai filter, pakai Kalau Excel untuk aja pakai bisa kan? iya sih Bu, Kenapa namun jauh-jauh kita menggunakan machine learning Cummins gitu? Apa urgensinya dari data ini? Kalau kami dia untuk penerapannya bisa lebih detail karena merujuk ke klasterisasi terdekat kriterianya. Jadi untuk kayak untuk anggota baru, jika misal kita lihat ternyata dia eh, monetarinya besar, tapi ternyata dia anggota baru, itu seharusnya memiliki strategi promosi yang berbeda gitu. Karena itu kami diperlukan untuk eh, menghubungkan seluruh variabel, kelima variabel tersebut agar bisa dikelompokkan per masing-masing strategi promosinya. Seperti itu, Bu. Apakah algoritma Cummins itu diperlukan akurasi? Tidak perlu, Bu. Kalau untuk algoritma Cummins ini evaluasinya berdasarkan silhouette score, yaitu kejauhan antar klasternya, dan DBI, yaitu per anggota di dalam klaster ini, jarak per anggota di dalam klaster ininya. Seperti itu, Bu. Oke, balik lagi ke laporan TA. Laporan di draft TA itu banyak yang tidak memenuhi buku panduan ya, terutama di bab Oh, 2. Bab 2 itu terlalu banyak teori. Itu dihapuskan saja oh, yang sekiranya yang merujuk ke judul itu silahkan dijelaskan. Ini terlalu banyak teori sehingga sampai oh, 75 halaman. Nah, itu silahkan dipilih mana yang hmm. akan yang diperlukan untuk ditampilkan di draft TA. Lalu Oh, baik, untuk Ibu. di penulisan tabel itu tidak sesuai di buku pedoman. Silakan dibaca lagi buku pedoman TA-nya. Oh, Oke, iya, itu baik, Bu. dari saya itu saja Pak Riyad. Ya, oke. Sudah selesai ya. Satu lagi, Mbak Nisa. Iya, Pak. Ya, kita sadar lah ya, tools untuk Iya, Pak. mempermudah pekerjaan kita ini banyak. Salah satunya mungkin Hmm. yang digunakan Mbak Nisa juga AI, walaupun ada pernyataan keabsahan originalitas ya. Oke lah, paragraf nggak disusun itu atau ya dibantu, tapi ya sekali lagi teliti ya, jangan sampai ada kelihatan yang kayak AI-nya. Ada tuh satu Oh, yang bentuk tabelnya langsung kopas dari AI itu ada. Coba nanti dilihat ya, saya nggak mau nunjukin seperti tabel Bang. yang mana. Searching aja, ada salah Oh, satu tabel yang dari yang ke generate AI lah. Itu diganti, di-create ulang ya. oh, iya. Saya kalau table dari hasil Python-nya mungkin jadi ininya ini ya, Pak. Mm-mm. Nanti saya coba lihat lagi. Lihat lagi aja. Sama Ya. kayak hasil generate-generate code-nya. Kan kalau AI komentarnya gitu-gitu ya ganti aja sendiri biar nggak kelihatan ya. Oh, iya, Bang. Nggak apa-apa. Ya coding kan nggak termasuk salah satu pernyataan keabsahan kan ya. Karena source Iya. code juga kan diambil dari
prototype atau project yang lain dari library apa ya nggak masalah. Yang penting paragraf pastikan nggak ada yang di generate itulah. Oh, Oke, oke sih, Mbak Pak. Nisa, saya tempatkan dulu di waiting room karena mau dilakukan proses penilaian ya. Dan ini juga Baik. kayaknya, aduh, ini pembimbingnya tidak ada, tidak nampak tadi ya. Tadi ada ya. Iya. Ini kalau nilai pembimbingnya kosong gimana nih? Nilainya berarti kurang. Ya udah ya. Sementara ditempatkan di waiting room dulu karena kita harus diskusi ya. Jangan kemana-mana. Baik, Bang. Nah, ya, orang belum selesai ngomong udah saya taruh. Oke, kita langsung ke penghujung acara. Ya, ini pembacaan hasil ya. Pembacaan hasil dari penilaian atas sidang laporan TA yang sudah dikerjakan dan sudah dipaparkan ya. Apapun hasilnya ya harus diterima ya. Dan itu menunjukkan, oh ya udah itu berarti nilai kita dari usaha yang kita lakukan. Kalau bagus ya alhamdulillah, tapi kalau kurang ya berarti memang butuh usaha lebih lanjut untuk memperbaiki kekurangannya. Oke ya, saya bacakan berita acara sidang tugas akhir program studi PJJ Informatika S1 semester genap tahun akademik 2024-2025 Universitas Siber Asia. Pada hari ini Selasa tanggal 26 Agustus 2025 pukul 10 sampai dengan saat ini pukul 10.54 telah diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta sidang, nama mahasiswa Anissa Mutmaina, nomor induk mahasiswa 200401010720049, program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir yang sudah diseminarkan, sudah disidangkan, clustering anggota koperasi berdasarkan RFM, resensi frekuensi monetary, menggunakan algoritma K-means, skema tugas akhir yang sudah dikerjakan prototipe, lokasi sidang tugas akhir Zoom. Tugas akhir tersebut dibimbing oleh dosen pembimbing Insinyur Heni Yulianti MMMKOM dan sudah diujikan oleh dua dosen penguji. Yang pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Zahara, lalu ada dosen penguji dua Ibu Cian Ramadana Hasaltin Eskom Mkom dan sudah dilakukan penilaian. Berdasarkan penilaian dari dosen, penguji, dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut atas nama Anissa Mutmainah dinyatakan lulus dengan perbaikan. Oke, selamat Mbak Anissa Mutmainah, tapi ada catatan ya. Artinya dengan perbaikan, masukan-masukan, revisi-revisi dari penguji satu saya dan penguji dua Ibu Cian, yang itu nanti harus disetorkan, harus dikerjakan dan disetorkan 7 hari dari tanggal sidang ini ya. Jangan lewat dari itu. Kalau lewat dari itu ya berarti nanti sidang ulang ya, karena Baik. keputusannya akan berubah. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Cian? Ya, selamat ya Mbak Anissa. Semoga ilmu selama berkuliah di Unsia ini bermanfaat untuk Mbak Anissa. Terima Terima kasih. kasih Pak Rian. Oke, thank you Mbak Nisa. Ada yang mau disampaikan? Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pariat Sahara dengan Bu Cian yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya pada hari ini. Terima kasih atas saran dan masukannya terhadap penelitian saya akan saya kerjakan berdasarkan revisi-revisi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Oke, selamat Mbak Nisa. Ya, dengan ini saya nyatakan sidang selesai dan ditutup. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Nisa dipersilakan berdiri.